Melihat hal tersebut, pasukan Yunani mulai bergerak maju, hingga akhirnya pertempuran pun pecah. Saat itu Hektor sempat kewalahan saat berhadapan dengan pasukan Yunani yang bertubuh besar, namun beruntung ia mampu mengatasinya. Dengan bantuan pasukan panah, infanteri pasukan Troy mulai merangsak maju, hingga akhirnya Memon menarik mundur pasukannya. Usai pertempuran, Hektor mengizinkan para Sparta untuk mengumpulkan mayat pasukannya, agar mereka dapat melakukan kremasi dengan layak. Memon yang tak ingin pulang dengan kekalahan, memutuskan akan berdamai dengan Achilles. Sementara Briseis, salah satu penyebab perseteruan mereka, nyaris dihakimi pasukan Yunani. Namun beruntung, Achilles muncul tepat pada waktunya. Di dalam tenda, keduanya sempat berdebat. Briseis juga nyaris membunuh Achilles di tengah malam. Namun pada akhirnya, karena pesona Achilles, Briseis malah harus kehilangan ketintingannya. Karena Briseis, Achilles berniat menarik mundur pasukannya dan kembali. Raja Odysseus sempat memujuknya, begitu juga dengan sepupunya yang terlihat marah. Namun semuanya gagal meyakinkan Achilles. Para petinggi Troy kembali berkumpul. Si peramal menganjurkan serangan kejutan untuk menghancurkan pasukan Yunani. Semua orang nampak setuju karena ramalan sebelumnya terbukti benar, kecuali Hektor yang meminta semua orang untuk tidak menganggap enteng lawan. Namun sang raja nampaknya tak lagi peduli dan meminta Hektor untuk segera mempersiapkan pasukan. Malam harinya, pasukan Troy mulai menjalankan rencananya. Bola jerami api mereka gunakan sebagai senjata. Serangan berlangsung hingga pagi, dan kini pasukan Troy bersiap melakukan pertempuran. Achilles dan pasukannya kembali muncul, hingga akhirnya pertempuran pun pecah. Saat itu Achilles terlibat pertarungan 1 lawan 1 dengan Hektor. Namun anehnya, Hektor dapat menang dengan mudah. Dan setelah helm pelindung dibuka, orang yang berada di baliknya ternyata Patroclus, sepupu dari Achilles. Kedua belah pihak kemudian memutuskan untuk menghentikan peperangan hari itu. Lanjut lagi nanti abis buka puasa. Mengetahui sepupunya tewas, Achilles nampak kesal. Walau sebenarnya, para pasukan mengira jika yang mereka ikuti adalah Achilles, karena pakaian tempur yang ia gunakan. Usai mengkremasi jasad sepupunya, Achilles bersiap dengan baju zirahnya. Begitu pula dengan Hektor.
Tak lama ia tiba di depan benteng Troy, dan tak henti berteriak memanggil Hector. No. Hector! 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 Usai berpamitan, Hector yang paham dengan maksud kedatangan Achilles bergegas keluar untuk menghadapinya. Hector sempat menjelaskan jika ia mengira orang yang ia lawan sebelumnya adalah Achilles. Namun sayang, Achilles tak menerima alasan apapun. Di awal pertarungan, kemampuan keduanya terlihat tak berbeda jauh. Namun di tengah pertarungan, kaki Hector tak sengaja terkilir karena tersandung batu. Hingga akhirnya, Achilles sama sekali tak menunjukkan belas kasihan. Ia bahkan menyeret tubuh Hector dengan kereta kudanya. Malam harinya, Raja Troy diam-diam menyelinap ke dalam kemah Achilles. Ia memohon agar Achilles mau mengembalikan jasad putranya, agar ia dapat memakamkan Hector dengan layak. Achilles yang kagum dengan keberanian Raja Troy mengabulkan permintaan tersebut. Ia juga nampak menyesali perbuatannya. Sebagai tanda penghormatan, Achilles berjanji tidak akan ada yang menyerang Troy dalam 12 hari ke depan. Ia juga membebaskan Briseis untuk pergi. Esok malamnya, Odysseus dan Memon nampak memiliki rencana, namun entah apa. Achilles bahkan meminta pasukannya untuk kembali ke Sparta, sementara ia sendiri akan tetap tinggal. Sesuai janji, selama 12 hari tak ada penyerangan. Bahkan kini pantai nampak kosong, hanya ada beberapa mayat tergeletak dan sebuah patung kuda raksasa. Paris dan seorang jenderal meminta sang raja untuk membakar patung tersebut. Namun para peramal yakin jika patung tersebut adalah persembahan untuk para dewa yang harus mereka jaga. Hingga akhirnya si patung mereka bawa ke dalam kota. Mereka berpikir jika pasukan Sparta telah benar-benar pergi. Namun ternyata malam harinya saat semua orang terlelap, beberapa pasukan Yunani terlihat keluar dari dalam patung. Mereka juga melumpuhkan beberapa pasukan penjaga dan berhasil membuka gerbang utama. Di dalam mereka mulai menyerang dengan membabi buta, dan dalam sekejap Troy berubah menjadi lautan api. Achilles juga diam-diam menyelinap untuk mencari Briseis, sementara beberapa orang berusaha keluar melalui jalan rahasia. Tak lama, para Sparta berhasil menembus pusat kota. Memon bahkan membunuh Raja Troy tanpa rasa hormat. Ia juga nyaris membunuh Briseis, namun tiba-tiba Achilles berniat datang untuk membantu,
Namun pada akhirnya, ia malah harus tewas di tangan Paris. Malam itu, Troy hancur lebur, dan mereka yang mengidamkan nama besar harus tewas mengenaskan. Para penduduk yang selamat bersembunyi ke dalam hutan, dan pada akhirnya tak ada pihak manapun yang benar-benar diuntungkan, karena apapun yang mereka dapat tak sebanding dengan rasa kehilangan dan penyesalan yang harus mereka jalani. Film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.